Oke, ini teman-teman aku akan membacakan satu hadis ini yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman dan penonton Bion TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Nah, artinya teman-teman, Rasulullah telah bersabda, teman-teman, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali, nah ini teman-teman, 3 perkara, apa aja? Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, dan mendoakannya, teman-teman. Nah, jadi apabila orang yang meninggal dunia, itu jabatan, gelar, profesi itu ditinggalkan, teman-teman. Yang dibawa ke alam barzah, yang dibawa ke makam, itu cuma 3 perkara ini, teman-teman. Itu teman-teman, itu penting sekali. Jadi yang dibawa ke alam barzah, alam kubur, cuman 3 perkara ini. Nah, jadi ya semoga aja ini bermanfaat buat teman-teman untuk persiapan kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sekarang teman-teman, saya udah berada di jembatan ini ya. Jadi di sana kan warungnya Pak Tori, teman-teman, di sana, dan di sini ada jembatan yang dekat sama makam. Jadi makamnya masih di depan sana. Di sini jembatannya, teman-teman. Widih. Kok serem gitu ya. Nah, teman-teman, jadi dahulu teman-teman, pas kami bikin konten di daerah ini ya, daerah kandang sapi, itu dahulu teman-teman, saya di sana tuh belum ada lampu, tapi sekarang udah ada lampunya, teman-teman. Jadi nggak terlalu creepy ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Berhubung saya sendirian, demi Allah saya sendirian, jadi saya masih merasakan hal-hal yang ekstrim ya. Oke. Oh my god, teman-teman. Ini aku udah deket banget sama makamnya. Nah, ini teman-teman, sekarang udah berada di komplek makamnya. Dan by the way, teman-teman, berhubung makam di sini tuh udah ada lampunya ya, teman-teman. Sebentar. Udah ada lampunya, jadi nggak terlalu begitu creepy ya. Dan aku beneran dari tadi nggak ada orang lewat di sini, teman-teman. Sebentar, aku hidupin senternya. Oh, itu cuman batu bata, teman-teman. Itu batu bata, teman-teman. Itu batu ya. Oke, itu batu. Oke, San, lo harus pikiran positif, oke? Lo tuh laki, lo beneran. Lo laki, lo harus pikiran positif. Oke, San, harus berani dong. Masa takut gituan? Oke. Oke, teman-teman. Berhubung di sini lokasinya di sini kan padang ya, terang. Aku akan taruh motor di mana ya? Aku akan taruh motor di makamnya umat Kristiani ya, teman-teman. Karena di sini tuh nggak ada lampunya kalau di tempat umat Kristiani sini makamnya. Kalau di makam orang Islam ada lampunya ya. Ini aja, teman-teman. Oke. Apapun yang ku takutkan sebenarnya tidak ada.
Aduh, malah nyanyi teman-teman. Sempat-sempatnya nyanyi, anjay. Ini di makam loh. Oke. Jadi tempat yang aku mendingan kesini aja ya teman-teman. Karena tempat yang paling gelap itu di makam umat Kristiani ya teman-teman. Kalau makam di umat Islam banyak lampunya, nggak serem teman-teman. Oke, kita lewat sini aja ya teman-teman. Berhubung aku nggak pakai sepatu, jadi aku nggak bisa ke sana ya teman-teman. Mungkin kita cuma cek-cek sini aja. Alhamdulillah teman-teman, di sini masih terlihat banyak sekali orang-orang yang ziarah, jadi mungkin banyak dibersihin ya teman-teman. Good lah. Aku mungkin teman-teman ya, bisa dikatakan orang-orang mungkin aneh gitu ya. Kok aku nggak ada rasa takut atau apa gitu. Sebenarnya aku kalau takut tuh masih ada teman-teman. Cuman entah kenapa naluri saya teman-teman berpikiran bahwa hantu itu hanya dongeng semata gitu. Tapi berhubung saya kan ya di Al-Quran pun udah jelasin aja ya teman. Itu pun ya, aku salah-salah dalam berbicara sampai jelas ada ya hantu. Itu kan jelas jin teman-teman. Ya udah teman-teman, di umat Kristiani itu creepy memang, tapi lokasinya sangat sedikit makamnya. Jadi saya lebih coba untuk ngecek di makam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Wow, ada kucing teman-teman. Sorotan matanya beneran tajam bener. Aduh, kunciku terjatuh sampai. Ya, jadi mohon maaf ya buat teman-teman. Di sini aku keterbatasan kamera, jadi mungkin kameranya sedikit goyang-goyang ya. Mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum. Jujur teman-teman, terserah kalian mau percaya atau enggak, aku sama sekali belum merinding di sini. By the way, padahal aku sendirian ini teman-teman. Enggak ada teman, enggak ada konco bro. Sebenarnya teman-teman, yang pengen ikut tuh banyak teman-teman. Tapi saya kalau ngajak teman-teman tuh jadi nggak creepy teman-teman. Jadi nggak ada rasa greget, rasa deg-degan gitu. Jadi kalau saya sendiri kan deg-degan teman-teman. Nah, oke, jadi sebenarnya ada cerita yang sedikit lucu ya teman-teman bagi saya ya. Jadi dulu tuh pernah teman-teman, ada orang yang nonton kesenian kuda lumping di daerah B5 teman-teman. Jadi dia kesini, dia nonton kuda lumping, lalu pas pulangnya dia nggak berani melewati jalan sini teman-teman. Malahan dia pulangnya itu lewat Sri Gunung. Ya ampun, padahal tinggal lewat sini kan deket teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa deh, itu kan ya bensin kalian. Ya suka-suka kalian lah. Mau lewat mana aja ya. Jadi ya saya juga teman-teman
sosok yang sering mengikuti saya tuh sosoknya Pak Ijo teman-teman namanya. Tapi dia pernah teman-teman saya suruh ke sini. Di sini kan mungkin lebih sepi tempatnya, mungkin cocok buat dia gitu. Tapi dia nggak mau teman-teman, si Pak Ijo itu. Dia malah sering ikut gitu. Kadang pas saya explore jalan-jalan, dia ikut teman-teman. Pengen lihat explore-nya itu malahan. Iya, nggak tahu ya. Jadi sekali lagi saya tegasin buat teman-teman semuanya. Oke, lihat ya. Oke, aku liatin muka teman-teman. Tujuannya supaya apa? Aku bukan mau pamer gigi saya, bukan. Tujuannya adalah supaya aku nggak dikira lip sync teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang mengira kamu tuh explore itu ya lip sync ya. Kamu ngerekam terus nanti diedit pakai suara itu. Jadi enggak, ini benar suaraku ya. Oke, real. Ini aku berada di tengah-tengah makam atau TPU, tempat pemakaman umum di desa B1. Tapi ini enggak creepy, enggak ngeri teman-teman, karena ini dirawat terus gitu. Jadi sebenarnya aku ada teman-teman lokasi yang beneran creepy sekali, karena itu tempatnya ada di tengah-tengah kebun dan jauh sama pemukiman. Namanya Keramat Besak. Nah, kapan-kapan udah pernah ya, tapi ya mungkin kapan-kapan lagi lah. Dan teman-teman, saya dulu teman-teman, sebelum saya mengenal dunia entertain ya teman-teman, dunia entertain atau dunia publik-publik gitu, dulu pasti ya teman-teman, setiap kita melihat acara-acara gitu, saya pasti langsung nggak bisa tidur teman-teman. Kenapa? Karena di acara tersebut itu kan banyak sekali gimmicknya gitu, dan aku percaya gitu teman-teman, di TV-TV gitu ya, nggak bisa tidur teman-teman. Ternyata ya itu kan cuma namanya public figure, namanya dunia hiburan. Kita mau nggak mau harus menghibur penonton gitu. Jadi gimmick-gimmick itu aing macan itu ya, tapi ya no problem, itu ya namanya nyari uang ya teman-teman. Kita ya jangan nyalahin lah teman-teman. Terus selain itu ya, itu kan hobi juga teman-teman. Namanya hobi kan ya gimana lagi teman-teman. Kalau kita udah hobi sama sesuatu gitu, aku nyuruh kalian berhenti main game, pasti aku ditutup guys, pakai ini ya, pakai kunci motor. Terus aku nyuruh orang berhenti untuk mancing itu, yang hobi mancing. Kamu mancing bro, itu digebuk pakai garan pancing aku guys, karena itu kan udah hobi dia ya. Jadi ini hobiku, aku hobi dengan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang penuh dengan tantangan. Jadi ya kita saling menghargai orang ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jadi ya aku tegaskan sekali lagi, namanya orang yang meninggal dunia itu nggak bisa gentayangan ya teman-teman, nggak bisa. Kalau misalkan ada sosok apapun itu bukan manusia teman-teman, itu adalah jin. Kalau misalkan ada gitu guys, itu jin ya teman-teman, jangan takut guys. Kalian tunjuk aja guys, seperti ini, lalu sebut Allahu Akbar yang keras teman-teman. Kebakar guys, beneran. Jadi itu aja teman-teman vlog kali ini. Ini aku nggak merasakan hal aneh, nggak merasakan sesuatu yang apapun gitu. Oke teman-teman, mari kita doakan untuk seluruh ahli kubur yang ada di sini, semoga diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang layak ya teman-teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Karena teman-teman, manusia yang udah meninggal dunia, semua teman-teman, jabatan, pekerjaan, kekuasaan akan ditinggal teman-teman. Yang ada hanya apa teman-teman? Sedekah jariyah teman-teman, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh teman-teman. Jadi itu yang akan menemani kita di alam barzah. Jadi bukan uang, bukan harta, bukan jabatan. Itu teman-teman yang menemani adalah tadi ya, sedekah jariyah. Pernah nggak teman-teman bantu masjid, ikut gotong royong, ikut intinya yang bermanfaat untuk orang banyak, itu amal jariyah. Terus anak yang soleh yang mendoakan tuh gimana? Kita punya anak teman-teman, kita ngajiin, kita sekolahin di TPA, lalu dia nanti saat kita udah meninggal dia mendoakan kita teman-teman. Itulah anak yang soleh. Nah terus ilmu bermanfaat tuh gimana? Kita bisa wudhu, kita bisa ngaji, kita ajarin ke teman-teman kita bisa matematika, kita ajarin ke teman-teman kita. Itulah ilmu yang bermanfaat teman-teman. Jadi itu yang akan menemani kita di alam barzah, yang akan menerangi kita di kuburan. Kalau nggak kayak gitu, kita gelap teman di kuburan. Banyak sekali kala jengking, banyak sekali apapun. Jadi itulah yang menemani kita teman-teman. Jadi mohon maaf saya banyak ngomong, banyak oceh, saya anak muda. Cuman ini aja teman-teman. Mungkin sedikit membuat teman-teman kesal dikit, tapi mohon maaf teman-teman. Kalau aku nggak gitu, selamanya orang-orang akan menyebut makam itu adalah tempat yang angker gitu. Padahal enggak teman-teman. Ini adalah tempat untuk ngirim doa, tempat untuk berziarah. Kita balas budi kepada orang-orang tua kita teman-teman, yang udah melahirkan kita, yang udah menyusui kita. Di sini sekarang mereka teman-teman. Kita kirim doa, kita bersihkan makamnya teman. Semoga dengan tayangan video ini sedikit memotivasi teman-teman dan saya intinya. Aduh guys, oke. Kita jumpa di lain waktu teman-teman. Cuman kayak gini video yang saya buat teman-teman, sangat sederhana dan sama sekali tidak menarik. Mohon maaf, saya bukan orang yang punya teman. Kalau masalah kamera jelek kayak gini biarinlah. Yang penting berkarya terus sampai kiamat. Dur men. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.